Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 15 Februari 2022. Dan tidak terasa kita telah berada di pertengahan bulan yang kedua di tahun yang 2022 ini. Kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada saat ini dengan judul Hanya oleh rahmat-Nya kita tidak binasa. Hanya oleh rahmat-Nya kita tidak binasa. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita 15 Februari 2022 dengan judul Hanya oleh rahmat-Nya kita tidak binasa. Dan ayat tema kita Ratapan 3, 21 dan 22. Tetapi hal-hal inilah yang kuperintahkan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Sekali lagi, Ratapan 3, 21, 22. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Ratapan 3 ayat 21 dan 22. Sekali lagi judul hari ini, hanya oleh rahmat-Nya kita tidak binasa. Kita ingat Yohanes 3 ayat 16, ayat yang menjadi ayat tema hari kasih sayang sebenarnya. Bukan ada di komentar katakan Februari 14 ayat 22. Benar sekali. Karena yang paling penting adalah kasih Allah dalam hidup kita. Bukan Valentine itu yang merupakan perayaan dunia yang dunia rayakan. Tapi perayaan kita adalah Yohanes 3 ayat 16. Dan Yohanes 3 ayat 16 berkata, barang siapa yang percaya tidak binasa. Jadi judul kita hari ini masih berkaitan dengan ayat itu. Cara Tuhan menolong mungkin kita tidak tahu. Tetapi yang kita ketahui ialah Ia tidak pernah mengecewakan mereka yang berharap padanya. Kasih Allah bagi manusia yang sudah jatuh adalah manifestasi kasih yang khas. Kasih yang lahir dari belas kasihan. Karena semua manusia tidak layak. Belas kasihan menyiratkan ketidaksempurnaan objek yang ditujunya. Karena dosa, maka belas kasihan digunakan secara aktif. Para malaikat memandang dengan heran dan takjub atas misi Kristus ke dunia. Mereka kagum ada kasih yang menggerakkannya untuk memberikan dirinya sebagai korban bagi dosa-dosa manusia. Tetapi betapa remehnya manusia menganggap pembelian darahnya jadi menganggap remeh terhadap pembelian darahnya itu. Mereka yang bergaul dengan kita dari hari ke hari memerlukan pertolongan kita dan tuntunan kita. Mungkin dalam keadaan pikiran yang sedemikian rupa bahwa satu perkataan yang diucapkan kepada waktunya akan menjadi seperti sebuah paku pada suatu tempat yang pasti. Besok, beberapa dari jiwa-jiwa ini mungkin sudah berada di tempat yang kita tidak dapat capai lagi. Bagaimanakah pengaruh kita terhadap orang-orang yang mengadakan perjalanan ini? Allah yang kita sembah itu panjang sabar, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Sepanjang masa, pintu kasihan terbuka, Roh-Nya mengajak manusia supaya menerima karunia kehidupan. Memang adalah rencana setan yang khusus membawa manusia ke dalam dosa, lalu kemudian membiarkannya di sana, tak berdaya dan tanpa pengharapan, tidak berani memohon pengampunan. Tetapi Allah mengajak, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Ya, mencari damai dengan aku. Di dalam Kristus, semua jaminan telah disediakan. Semua yang membesarkan hati
ditawarkan. Saudaraku, hanya oleh rahmat Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Besar kasih Allah. Kasih Allah itu buktinya adalah karunia Allah. Karunia Allah yang paling terbesar bagi kita adalah Yesus Kristus. Karunia adalah sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh orang yang lain. Dan pengorbanan itu hanya di dalam Yesus Kristus saja. Hanya oleh karena Yesus Kristus kita tidak binasa. Jadi ratapan 3 ayat 21 dan 22 mau mengajak kepada kita, memanggil kepada kita, mengatakan kepada kita bahwa ada harapan. Harapan itu adalah kasih setia Tuhan yang tidak ada habis-habisnya, yang akan selalu menjadi bagian kita. Hari ini, besok, seterusnya. Bahkan hari-hari yang sudah berlalu, kasih itu menyertai kita. Dan kasih yang Allah telah tampilkan melalui anaknya di kayu salib ketika Yesus mati untuk kita, kasih itulah yang menyebabkan kita tidak binasa. Kecuali semua tergantung pada pilihan kita. Kita punya kuasa memilih, kita punya power of choice. Ada di tangan kita masing-masing. Tuhan merencanakan untuk kita diselamatkan. Tapi kalau saya dan saudara memilih untuk tidak menerima keselamatan itu, maka keputusan ada pada kita. Hari ini panggilan saya kepada saudara-saudara, mari terima kasih Allah, rencana Allah dalam kehidupan kita, agar waktu Yesus datang kita dalam kerajaan sorga. Tuhan berkati pekabaran hari ini adalah doa dan harapan saya. Saya akan tutup dalam doa pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk semua kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sudah pelihara kami hingga pada saat ini. Hamba-Mu bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk firman yang indah yang kami pelajari. Oleh karena rahmat-Mu, oleh karena karunia Allah yang paling besar, yaitu kematian Yesus Kristus, kami tidak binasa. Dari tubuh yang maut ini, Tuhan ubah menjadi tubuh yang sempurna, menjadi tabiat yang sempurna. Dan kami boleh ada dalam kerajaan-Mu yang kekal, oleh karena cinta-Mu dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Pelihara kami dengan kasih-Mu, selalu menjadi bagian kami. Hamba berdoa untuk sahabat-sahabat hamba-Mu yang memberikan komentar di channel ini Tuhan. Engkau berkati. Bahkan semua yang tidak hamba lihat ada berkomentar. Hamba percaya lebih daripada 1.000 orang setiap hari mendengarkan pekabaran ini. Tuhan akan memberkati. Bapak Yahya Wibowo, Ibu Liana Melin, Maya Rina Silain, Sandra, Mona Lisa Jami, Nakeb Indrianti, Ibu Cornelia Emma Koparo, Yolanda Papilaya, Ibu Sri Mulyani, Pangestu Basuki, Joni Disim, dan yang lain-lain. Noeng Nyayik, Dita Katiandago. Tuhan kiranya akan memberkati. Pelihara selalu setiap komentar yang jika hamba tidak sempat membalasnya, Tuhan akan mengaruniakan hikmat, mengaruniakan kebijaksanaan. Berkati setiap saudara-saudara kami ini, agar mereka selalu merasakan berkat-Mu dalam kehidupan mereka setiap waktu. Semua pendengar renungan ini, di mana saja berada, sekali lagi hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Berkat Allah menaungi hidup kami, peliharakan kami hari ini dan seterusnya sampai Maranatha. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikian pekabaran kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.